Ini untuk take profitnya ada di 9.900 di area sini. Kalau esok hari adanya kenaikan ya disertai dengan volume transaksi cukup tinggi. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Nah, hari ini kita akan bahas yang pertama itu dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG ini tutup di zona hijau, yaitu di sesi 2 ini naik sebesar 0,22%. Dan hari ini juga mayoritas dari bursa global ini menguat atau kompak rebound ya setelah kemarin juga terkoreksi. Nah, kemudian juga hari ini ada kita lihat nih dari saham sektor consumer non cyclical, kemudian industri dan properti ini mencatatkan kenaikan yang lumayan signifikan juga ya. Nanti kita lihat nih beberapa ada saham-sahamnya. Nah, kemudian juga ini ada update terbaru itu dari CPO juga ya, yang mana memang sebenarnya CPO ini kan dilarang. Namun apakah semua keseluruhan CPO-nya atau tidak? Tentu saja kita tunggu update terbarunya dari pemerintah sendiri yang memang belum dirilis untuk berita terbarunya. Dan hari ini juga ada BBNI mencatatkan pendapatan kuartal 1 di 2022 ini cukup menarik ya, atau memang naik ya. Ini untuk sentimen dari BNI juga masih cukup menarik. Nah, hari ini juga kita akan bahas nanti ya. Nah, kita akan bahas pertama dulu nih. IHSG tutupannya ada di 7.232 hari ini. Dan teman-teman bisa dilihat hari ini secara teknikal IHSG ini mencoba rebound kembali atau masuk ke dalam area trendline yang ada di area sini. Ini adalah garis trendline yang memang teman-teman bisa dilihat. Ini sebagaimana yang teman-teman lihat ini adalah garis trendline dari IHSG. Nah, secara trendline kan dia memang masih strong uptrend ya. Ini sudah teman-teman perhatikan juga ini untuk IHSG ini bergerak di dalam fraktal. Nah, di dalam fraktal inilah yang memang kecenderungannya nanti ini di bulan Mei akan ada koreksi ya, dan memang dia sedikit menguji area support di area 7.121 di area sini ya. Kemarin ini adalah low-nya dan hari ini juga dia sebenarnya sedikit turun tapi tidak berhasil dan ditutup menguat juga. Karena apa? Karena memang asing juga masih melakukan net buy. Supportnya ada di mana? Support dari IHSG ini ada di 7.121, diambil low terbarunya di area sini. Nah, untuk supportnya ini teman-teman bisa catat ya. Untuk area resistennya ada di mana? Area resisten dari IHSG itu ada di fraktal atas. Yang mana fraktal atas itu ada di 7.297 di area sini. Fraktal atas tuh di sini. Jadi teman-teman nanti, jadi kemungkinan nih IHSG ini cenderung nanti akan sideways terlebih dahulu di area sini seperti ini. Dan nanti di bulan Mei ini cenderung untuk terkoreksi ini ada ya, karena memang adanya fenomena sell me in May and go away, yaitu dari data secara histori juga diambil 10 tahun itu IHSG itu cenderung menurun di area situ ya, atau di bulan Mei itu cenderung menurun. Tapi tetap kita ekspektasikan ya untuk IHSG ini dalam beberapa hari, yaitu sisa 2 hari ini ya sebelum libur, ini kita bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek ya. Untuk saham-saham memang masih cukup menarik. Nah, kita akan bahas nih untuk saham pertama itu ada saham BBRI. Ya, BBRI kita lihat hari ini mencatatkan kenaikan sebesar 2,1%. Hari ini IHSG mencatatkan level all time high-nya. Nah, ini sudah ditembus ya area trendline, garis trendline. Teman-teman bisa dilihat ini BBRI dia menuju area trendline di area sini, dan benar saja selama ini dia kuat di area trendline yang ada di area sini, dan hari ini ditembus di area 4.900-an untuk upper line-nya atau garis atasnya di area sini. Jadi ini BRI apakah masih bisa melanjutkan kenaikan atau tidak? Nah, ini semoga bisa ya, karena memang dia sudah keluar dari area fraktal atasnya. Otomatis BBRI ini sudah breakout dari 4.870-nya di area sini, yaitu di area resisten awalnya yang memang sudah ditembus.
Nah, tutupannya kan ada di 4.940. Jadi kemungkinan nih untuk BRI sendiri area resistennya itu ada di area psikologi 5.000. Jadi kita bisa tetapkan untuk area level resisten barunya secara psikologis di area 5.000. Nah, support sendiri ada di mana? Supportnya ada di 4.870 di area sini. Jadi teman-teman boleh catat untuk area supportnya ada di 4.870. Diambil dari mana? Diambil dari fraktal atas di area sini. Nah, untuk resistennya psikologi 5.000. Secara volume hari ini cukup tinggi, bahkan ini naik ya 3 hari berturut-turut. Ini volume transaksi naik cenderung menguat, dan untuk stokastik dan RSI juga ada di atas level 70. Bahkan ini stokastiknya masih di area 69. Ini kecenderungan untuk menguat ini masih cukup peluangnya terbuka lebar. Jadi untuk BRI bagi teman-teman yang sudah punya dari modal bawah untuk investasi jangka panjang boleh di hold. Untuk investasi swing tradingnya ini boleh di hold juga, atau kalau esok hari mau profit taking misalkan dia menyentuh area psikologis 5.000 ya silakan saja kalau memang untuk trading untuk jangka pendek atau swing trading. Misalkan teman-teman ambil di area sini 4.500-an. Nah, kalau memang sudah naik untuk swing tradingnya ya boleh saja untuk di profit taking. Nah, ini untuk saham BRI. Berikutnya kita lihat nih untuk transaksi asing hari ini BRI mencatatkan net buy sebesar 364 miliar. Ini cukup tinggi ya. Masih diakumulasi oleh asing di selama dari kita lihat nih selama dari berapa nih? Untuk historinya ya, dari tanggal 14 Maret ini masih terus diakumulasi asing meskipun ada buangan di tanggal berapa nih, di tanggal 21, kemudian di tanggal 14, tapi tidak terlalu signifikan. Bahkan ini terus saja asing masih melakukan net buy. Karena apa? Karena memang secara data perekonomian di Indonesia ini cukup menarik ya. Jadi asing juga masih melirik saham-saham yang memang cukup potensial, salah satunya BRI juga. Nah, untuk broker summary hari ini ada ZP, BKDX, ini ada akumulasi juga dari ZP, bahkan BK di sini ya, JP Morgan ini mengakumulasi, tapi di sini ada sellernya juga ya tetap, dan ini ada DX juga, ini masih mengakumulasi. Jadi untuk BRI ini masih patut untuk di hold. Untuk jangka menengahnya juga boleh saja di hold, untuk jangka panjang apalagi boleh di hold. Nah, ini untuk saham BRI. Silakan catat support dan area resistennya. Untuk saham selanjutnya itu ada saham BBCA. Nah, kita lihat hari ini untuk Bank BCA ini masih mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,6%. Tutupan closingannya ada di 8.125. Nah, ini BCA juga sudah dibahas ya dari video sebelumnya. Jadi selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan untuk saham BCA hari ini. Ini cukup menarik karena memang salah satunya BCA ini pergerakannya masih cukup strong untuk melanjutkan kenaikan, ini peluangnya terbuka lebar. Nah, hari ini BCA itu breakout dari area fraktal atas. Nah, ketika breakout teman-teman perhatikan ya, esok hari bisa melanjutkan penguatannya, ini peluangnya masih cukup terbuka ya. Jadi untuk support terdekat dari BCA sendiri ada di mana? Support terdekat dari BCA itu ada di 8.075, bisa dicatat teman-teman, ini adalah area supportnya di 8075 dengan target resistennya ada di 8.300. Ini untuk jangka waktu dekat. Jadi teman-teman kalau teman-teman memang sudah punya di area bawah misalkan untuk trading jangka pendek, misalkan dari sini manfaatkan momentum untuk kenaikan dari Big Bang juga, ini boleh dicermati ya untuk area profit takingnya atau area target price-nya ada di 8.300 di area sini. Kemarin target price-nya di 8.075 ini sudah disentuh. Jadi hari ini bisa kemungkinan atau besok hari ini bisa melanjutkan kenaikan, peluangnya sangat terbuka. Supportnya ada di 8075. Silakan dicatat. Secara volume transaksi hari ini naik ya. Ini di atas rata-rata 2 hari kemarin ya. Ini mengalami di bawah rata-rata tetap, tapi sesuai dengan rata-rata di area sini tipis ya. Tapi ini hari ini keluar atau memang di atas rata-rata. Jadi kesimpulannya ini masih cukup menarik. Nah, tapi adanya profit taking dari para investor ini cukup wajar. Jadi perhatikan untuk area-areanya ya. Sesuaikan dengan trading plan. Kalau untuk investasi jangka panjang gimana? Kalau untuk investasi jangka panjang ini juga sangat menarik ya. Cukup teman-teman boleh hold juga untuk saham BCA-nya. Nah, untuk
saat ini BCA ini masih di dalam uptrend channelnya di area sini, melanjutkan untuk kenaikannya ini sangat boleh ya dicermati. Nah, stokastik dan RSI di sini sudah di atas 70, jadi tetap waspada karena adanya nanti profit taking ini pasti wajar saja. Tapi ini kita harapkan kalau memang esok hari adanya kenaikan, ini boleh teman-teman jangan FOMO ya. Kalau memang esok naik ya, kalau belum punya gimana strateginya? Kalau belum punya, tunggu dulu di area 8.075 di area sini. Atau kalau memang teman-teman belum punya untuk misalkan 2 hari ini perdagangan belum punya, teman-teman ya tunggu saja di area support, yaitu di area 7.890 di area sini atau di area trendline yang ada di area sini. Pastinya wajar-wajar saja kalau ada profit taking, tapi ini untuk jangka pendek ini kemungkinan bisa menyentuh area 8.300 ini bisa saja ya kalau memang investor masih suka untuk Bank BCA untuk trading jangka panjang juga ini cukup menarik atau investasi jangka panjang ya. Untuk BCA bagaimana hari ini transaksi asing? Hari ini adanya net buy sebesar 519 miliar, ini cukup fantastis atau cukup tinggi hari ini ya, setelah dari tanggal 21 April ini diakumulasi, terus hari ini mencatatkan akumulasi yang cukup tinggi ya, dari tanggal 21 kan ini sudah 4 miliar hari 439 miliar, kemudian di tanggal 26 ini 500 miliar lebih ya, ini cukup menarik untuk BCA sendiri. Nah, untuk broker summary hari ini ada JP, DX, BK, YU, ini RX juga hari ini ada akumulasi dari JP, kemudian dilihat juga DX dan BK juga masih mengakumulasi. Jadi silakan sesuaikan dengan trading plan-nya. Kalau investasi jangka panjang, ya ini boleh di hold, misalkan sudah punya modal dari bawah. Kalau memang untuk trading jangka pendek, untuk swing trading, misalkan sudah punya barangnya, ya silakan. Kalau mau TP terlebih dahulu di area sini, ya boleh saja ya. Jadi untuk THR Lebaran nanti ya. Jadi selamat bagi teman-teman juga yang sudah cuan. Nah, berikutnya kita akan bahas dari saham lainnya. Untuk saham berikutnya itu ada saham BBNI. Hari ini BBNI mengalami kenaikan juga sebesar 1,1% dan tutupan closingannya ada di 9.600. Nah, hari ini bagi teman-teman yang memang sudah punya BBNI bagaimana strateginya, dan bagi teman-teman yang belum punya gimana nih, kita akan bahas ya. Nah, BBNI fundamentalnya cukup menarik karena memang laporan keuangannya juga mencatatkan kenaikan di kuartal 1 ini sebesar 3,96 triliun dan ini cukup menarik ya untuk BBNI juga. Nah, ini teman-teman boleh nih lihat ya, hari ini untuk BBNI area tutupannya di 9.600 ya, ini masih dalam uptrend channelnya, dan teman-teman bisa lihat untuk support dari BNI sendiri ada di mana. BNI supportnya ada di 9.175 di area sini, bisa dicatat. Kalau teman-teman belum punya strateginya, boleh tunggu di area bawah, di area support yang ada di area sini ya. Kalau memang belum punya, tapi kalau sudah punya, ini masih hold misalkan dari bawah, dari modal bawah, ini untuk take profitnya ada di 9.900 di area sini. Kalau esok hari adanya kenaikan ya, disertai dengan volume transaksi cukup tinggi, ini BNI akan menyentuh area TP di area 9.900. Ini untuk target price dari high sebelumnya. Nah, untuk volume hari ini juga di atas rata-rata, namun mengalami penurunan dari volume transaksi kemarin. Nah, stokastik dan RSI di sini mendekati area 100 ya. Ini artinya apa? Artinya ini mendekati area jenuh beli ya. Tetap waspada karena adanya profit taking biasanya dari para investor, ini cukup wajar karena memang sudah naik tinggi. Jadi investor juga ingin mengambil keuntungan. Jadi tetap waspada. Supportnya ada di 9175, silakan dicatat ya. Untuk transaksi asing bagaimana hari ini? Asing mencatatkan net buy sebesar 142 miliar, ini cukup tinggi juga ya, karena memang hari kemarin ada buangan tapi tidak terlalu signifikan untuk BBNI sendiri. Nah, untuk broker summary hari ini yaitu ada JP, RX, AK, DX, ini ada akumulasi juga dari JP. Kemudian teman-teman bisa dilihat dari RX juga dan AK juga di sini. Meskipun ada seller dari AK, ini tidak terlalu tinggi juga ya. Jadi boleh perhatikan nih untuk saham BBNI esok hari. Nah, kalau memang teman-teman belum punya,
Mau trading jangka pendek dengan TP-nya di 9.900 ya boleh saja kalau memang mau TP di area sekitaran sini. Kalau memang mau lanjut naik, misalkan breakout di area 9.900, ya ini cukup menarik untuk BNI melanjutkan kenaikannya ya. Jadi silakan atur strateginya ya, sesuaikan dengan trading plan-nya. Jangan FOMO sekali lagi ya, kalau memang adanya koreksian ya kita tunggu di area koreksian saja. Nah, ini untuk saham BNI. Berikutnya kita akan bahas saham lainnya, itu ada saham MPPA. MPPA hari ini ya, ini dari sektor retail tentunya. Ini bisa dilihat hari ini secara teknikal ini memang masih dalam bukan strong ya, tapi masih dalam fase downtrend. Bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari garis trendline ke bawah. Tapi di sini ada rebound atau pantulan yang mana ditunjukkan dengan stokastik dan RSI-nya juga di sini ada golden cross. Nah, ini boleh diperhatikan nih spekulatif buy untuk esok hari untuk saham MPPA dengan strateginya hanya untuk trading jangka pendek. Sekali lagi dengan strateginya untuk trading jangka pendek. Supportnya ada di mana? Support dari MPPA sendiri ada di 310. Ini sebagai area support di area sini. Kalau esok hari tetap bertahan di area 3.100 di area sini, ini kemungkinan atau memang berpotensi untuk melanjutkan kenaikan untuk jangka pendek ini terbuka lebar. Resistennya ada di mana? Untuk resisten awal itu potensialnya ada di 332. Diambilnya dari mana? Diambil dari area garis trendline yang ada di area sini dan area fraktal. Nah, area fraktalnya ada di garis fraktal bawah itu ada di 358 ya, di area sini sebagai area resisten berikutnya. Atau memang ini potensialnya untuk jangka pendek, ini boleh teman-teman perhatikan ya. Ini tidak semata-mata langsung naik ke TP di 400, di TP 416 juga. Jadi dia harus melewati beberapa proses terlebih dahulu, yaitu area fraktal bawah di area sini. Kalau dia tembus di area fraktal bawah di area sini, dia berpotensi melanjutkan kenaikan lagi. Tapi ini untuk MPPA kita hanya untuk manfaatkan saja trading jangka pendek, yaitu untuk area level resisten berikutnya ada di sini di 358 di area sini. Jadi kalau teman-teman belum punya, esok hari ada volume transaksi, candlenya hijau, teman-teman boleh spekulatif buy. Hari ini kan memang naik sebesar 7,8%. Jadi silakan diperhatikan untuk area support dan area resistennya. Volume transaksi memang di bawah rata-rata, tapi menariknya stokastik dan RSI di sini ada golden cross. Jadi strateginya boleh spekulatif baik kalau esok hari ada candle hijau dan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau esok hari turun menguji area level support di area 310 di area sini, ya teman-teman tunggu saja di area level di area sini kalau memang dia kuat di area sini. Tapi kalau memang dia tidak kuat, dia akan jebol, berpotensi melanjutkan penurunan sampai ke area support di 232 di area sini ya. Ini silakan diperhatikan untuk area support dan area resistennya. Untuk MPPA hari ini asing bagaimana? Kita lihat MPPA ya. Hari ini asing mencatatkan net sales sebesar 1,5 miliar juga. Ini tidak terlalu tinggi, tapi transaksi inflow ini cenderung kecil ya. Ini memang udah adanya di tanggal 22 sampai di tanggal 25 ini inflow dari asing masuk ya. Tapi hari ini adanya inflow keluar dari asing juga. Untuk broker summary dari MPPA bagaimana? Untuk broker summary hari ini ada PD, YPCC, XQ, kemudian ada XC juga hari ini dan dia masuk ya. Di sini ada PD juga melakukan pembelian, namun di sini ada sellernya juga. Jadi hanya untuk trading jangka pendek sekali lagi untuk MPPA. Kalau esok hari adanya kenaikan candle hijau ini boleh teman-teman spekulatif buy. Tapi kalau esok hari langsung turun di area sini, ya teman-teman jangan ambil terlebih dahulu. Kita wait and see untuk strategi keduanya. Kalau esok hari melanjutkan penurunan ya. Ini untuk saham MPPA. Berikutnya ada saham Friend. Ya, Friend ini juga menarik sebenarnya dari sektor telekomunikasi, bisa diperhatikan juga. Hari ini adanya candle hijau naik 2,4%, closingannya ada di 85. Nah, area supportnya ada di mana? Support dari Friend sendiri ada di area 81 sampai di 84 di area sini. Ini sebagai area support untuk Friend ya. 81 sebagai area support pertama, kemudian 80
ini sebagai area support keduanya. Ini berdekatan sebenarnya, tapi kita ambil saja di area 80. Nah, di area sinilah untuk saham friend ini boleh diperhatikan ya. Untuk fraktal bawahnya ini kan ada di area bawah, jadi ini sangat teman-teman boleh simak ya. Kalau memang sudah punya strateginya, misalkan modal dari bawah, ini teman-teman boleh perhatikan ya. Friend ini dia akan menguji area resisten di area 87 di area sini ya. Ini hari ini tutupannya kan di 85, ini dekat dengan area level resisten di 87. TP-nya ada di mana? TP dari friend ada di 89. Jadi sebenarnya friend ini kalau dia keluar dari area TP 89, ini hari ini esok hari misalkan keluar, ini breakout ya, karena memang ini sudah keluar dari area sininya, ini melanjutkan penguatan di area 97. Tapi kalau keluar di area 89, kalau memang esok hari hanya naik tipis kemudian ada turun ya, menguji level support lagi di area 80, ya teman-teman jangan ambil. Kalau memang ambil, ya ini nanti berpotensi untuk melanjutkan pelemahan, ini peluangnya terbuka lebar lagi nanti ke 76. Supportnya ada di area 80, silakan dicatat ya untuk area support friend. TP-nya ada di 89. Ini kalau memang dia kuat ya. Jadi 87 sampai di 89. Volume transaksi di bawah rata-rata, namun stokastik dan RSI ini di bawah 30 ya. Ini cenderung untuk friend ini jenuh jual. Jadi boleh dicermati untuk beberapa hari berikutnya. Kalau memang dia kuat ya cukup menarik ya ini untuk pergerakan secara teknikalnya. Untuk transaksi friend bagaimana hari ini? Friend hari ini ada inflow ya, ini masih diisi oleh asing juga ya. Bahkan nih dari tanggal 29 Maret inflow asing ini cukup merata ya, masih masuk nih ya, masih diakumulasi terus oleh asing. Jadi boleh dicermati nih untuk perdagangan friend ya. Ini ada bandarmologi juga masih di area sini. Nah, untuk friend, untuk broker summary hari ini ada DR, AI, kemudian ada DP juga, ada YP juga di area sini. AI bisa dilihat ini adanya ini masih pembelian di area sini ya. Sellernya tidak ada AI, jadi ini masih adanya akumulasi. Bahkan DR juga ini masih ada akumulasi ya. Ini cukup tinggi juga hari ini pergerakan dari DR ini mengakumulasi. Begitu juga dengan DP ini masih mengakumulasi. Bisa dilihat di sini DP memang ada seller tapi tidak terlalu signifikan. Yang terlihat ini ada DR dan AI ini masih terus mengakumulasi. Nah, MG di sini hari ini ada buangan juga ya. Ini ada dari distribusi dari MG, tapi lebih besar akumulasinya dibandingkan dengan distribusinya. Jadi silakan dicermati untuk perdagangan friend ya, karena memang masih cukup potensial sebenarnya untuk sektor telekomunikasi. Nah, ini untuk saham friend. Berikutnya ada saham JSMR. Ya, JSMR hari ini mengalami penguatan, hari ini 3,1%. Ya, tutupan closingannya ada di area 4020. Ini masih cukup menarik secara teknikal, namun tetap waspada lagi-lagi ya, karena ini jasa marga ini sudah naik tinggi bahkan dari tanggal berapa nih ya, dari area tren bawahnya di area sini, ini sebagai area support, itu masih terus melanjutkan kenaikan sampai hari ini. Nah, ini rekomendasinya ini tunggu saja di area support. Supportnya ada di mana? Itu di area 3780 di area sini. Nah, ini hati-hati. Ini saya bahas bagi teman-teman yang memang sudah punya, ini boleh profit taking terlebih dahulu. Tapi kalau teman-teman belum punya, boleh tunggu saja di area support, yaitu untuk profit takingnya, atau tunggu adanya pelemahan terlebih dahulu di area 3780 di area sini. Kalau memang teman-teman belum punya. Tapi kalau sudah punya ya boleh profit taking, karena memang ini menyentuh area garis trendline atas, yaitu di area resisten di 4030. Ini sebagai area level resistennya. Tapi kalau memang esok hari ada penguatan dan keluar dari area 4032, friend ini jasa marga ini berpotensi untuk melanjutkan kenaikan di area TP1 di 4070 sampai di 4220 atau 4200 ya di area sini. Kalau memang dia keluar atau breakout dari area garis trendline yang ada di area sini. Nah, volumenya hari ini kan ini cukup menarik ya, karena memang ada akumulasi.
volume transaksinya cukup tinggi. Dan untuk dilihat dari stokastik dan RSI ini cenderung masih mengalami penguatan ya. Ini karena memang dilihat ini masih terus naik ke atas. Nah, untuk jasa marga sendiri hari ini kita lihat ya, hari ini adanya net sell itu sebesar 1,9 miliar dari asing juga, dan untuk broker summary hari ini ada PD, kemudian ada OD, ada YP juga, ada CC, kemudian ada KZ juga ya. Di sini ada sellernya, ini ada YP, ada CC juga. Dan bisa dilihat ada akumulasi dari PD, OD juga ada akumulasi di area sini, namun di sini ada seller juga, tapi tidak terlalu tinggi juga ya, masih banyakkan untuk buyernya di area sini. Jadi ini hanya untuk tradingan saja untuk sisanya. Kalau esok teman-teman belum punya ya kita wait and see terlebih dahulu untuk jasa marga ya strateginya. Tapi kalau memang esok tembus breakout dari 4032 ini berpotensi peluang untuk melanjutkan kenaikan ya peluangnya terbuka lebar ya. Ini untuk saham jasa marga. Berikutnya kita akan bahas nih dari saham DSNG ya. DSNG hari ini kita lihat ini secara teknikal hari ini adanya penurunan sebenarnya keluar dari area garis trend line yang ada di area sini, namun hari ini bawa naik kembali atau dikerek kembali nih ya. Ini boleh teman-teman perhatikan secara teknikal ini kita disclaimer on ya, karena memang hari ini sudah naik 2,5%. Nah, dengan adanya inflow yang cukup menarik juga secara volume di atas rata-rata ya. Dan menariknya di sini stokastik dan RSI ini golden cross. Jadi untuk area supportnya ada di 596 sampai di 600 untuk DSNG, silakan dicatat ini sebagai area supportnya. Dan untuk area TP-nya ada di mana? Jika memang esok hari ada penguatan, TP pertama ada di 655 di area sini. Ini hanya untuk trading jangka pendek. Sekali lagi, kalau esok hari ditembus di 655 atau memang sudah ditembus di 655, ini berpotensi melanjutkan kenaikan di area 700. Ini peluangnya terbuka lebar. Tapi kita hanya manfaatkan terlebih dahulu untuk trading jangka pendek saja untuk area TP-nya di 655. Kalau memang sudah naik dan volume transaksi masih cukup tinggi ya kita biarkan hold terlebih dahulu ya. Kalau memang dia naik terus, tapi kalau memang adanya profit taking ya teman-teman boleh sebagian profit taking terlebih dahulu boleh saja. Tapi untuk target price pendeknya di 655 dan di area 715 ini sebagai area TP keduanya. Jadi silakan dicatat untuk area support dan area resistennya. Strateginya kalau belum punya esok hari boleh cicil ya. Candlenya hijau teman-teman boleh masuk. Tapi kalau misalkan candlenya merah kemudian menguji area level support di area 596 sampai di 600, teman-teman tetap waspada ya di area sini karena takutnya dia tidak kuat di area sini, maka kalau tidak kuat dia akan melanjutkan penurunan di area support di 550 di area sini. Jadi silakan strategi atur ya, atur strateginya dengan baik. Untuk DSNG hari ini kita lihat ya adanya inflow asing tapi keluar ya, ini tidak terlalu menarik sebenarnya, namun tetap teman-teman ya sesuaikan dengan trading plan-nya. Broker summary hari ini ada EP, KI, YP, TP juga di area sini, adanya distribusi dari KI juga, kemudian EP juga di sini ada buyer tapi ada distribusi juga, dan ini peluang untuk kenaikan ini berpotensi tapi tidak terlalu menarik sebenarnya kalau memang dilihat untuk hari ini. Nah, semoga esok hari ada candle konfirmasi kembali. Nah, kita tunggu candle konfirmasi tersebut untuk esok hari hanya untuk trading buy saja. Jadi silakan sesuaikan strateginya untuk area support dan area resisten.